Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian berencana untuk pensiun dini. Dan Tito berniat untuk mengabdikan diri di dunia pendidikan jika telah berhenti menjabat sebagai orang nomor 1 Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan niatnya tersebut usai perayaan HUT Bayangkara ke-71 di Silang Monas, Jakarta. Tito menyebut keputusan untuk pensiun dini akan diambil pada saat dan waktu yang tepat. Niat pensiun dini diambil Tito sebagai langkah penyegaran di instansinya. Usai pensiun nanti, Tito berencana mengabdikan diri di dunia pendidikan Polri serta menghabiskan waktu dengan keluarganya dan berjanji untuk tidak akan masuk ke dunia politik. Masa tugas Tito Karnavian sebagai Kapolri akan berakhir pada tahun 2022 sebelum memasuki usia pensiun. Saya boleh pilih, saya tidak ingin sampai selesai 2022. Kenapa? Terlalu lama. Tidak baik bagi organisasi, tidak baik bagi saya sendiri. Bagi organisasi membutuhkan penyegaran. Perlu ada kepemimpinan baru. Saya tidak tertarik kepada politik, saya tidak memiliki gen politik. Di politik itu banyak tarik-menarik, sehingga nanti bahkan timbul musuh-musuh baru, bahkan menjadi tambah stres. Kenapa? Saya ingin lari ke dunia pendidikan, saya sampaikan. Bicara soal polisi yang jujur ya, kita langsung ingat dengan kata-kata dari almarhum Presiden Gus Dur, hanya ada 3 polisi jujur di negeri ini ya. Patung polisi tidur, dan polisi hugeng ya. Begitu langkahnya polisi jujur di negeri ini ya. Ya, tapi ternyata dugaan itu salah. Ternyata banyak juga polisi yang inspiratif, dan tadi kalau ada tagline yang menyebutkan bekerja dengan hati, sudah hadir ada salah satu yang juga bekerja dengan hati hari ini di dan tidak hanya menjalankan tugas utamanya tetapi juga peduli dengan hal-hal sosial di sekitarnya ya. Ia adalah AKP Beni Cahyadi, Kasat Reskrim Polres Cianjur. Selamat pagi. Masih muda, kita panggil Mas saja ya. Pak Polisi. Pak Polisi aja ya. Mas Beni, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, Selamat. nanti kita juga akan tanya lagi ke Mbak Tika ya terkait dengan sentimen positif terkait dengan image yang dihadirkan oleh polisi. Selamat karena sudah berhasil menjadi salah satu tokoh inspiratif, dan juga selamat hari ulang tahun Bayangkara ke-71 ya. Mas Beni, bagaimana ceritanya sih bisa punya keinginan ya, dorongan untuk mengurus orang-orang yang mengalami gangguan jiwa? Kenapa Mas Beni? Ya awalnya sih ini sebatas hanya kebiasaan sih Mbak. Ini bukan hanya pertama kali kita lakukan. Dan kebetulan juga saya bekerja tidak sendiri, dan kadang-kadang juga melibatkan anak gitu. Kita juga biasakan anak saya untuk lebih dekat gitu loh. Jadi intinya memanusiakan manusia, Mbak. Mungkin terlepas mungkin orang-orang tersebut memiliki keterbelakangan mental, tapi buat saya pribadi mereka juga punya hak untuk setidaknya nyaman lah gitu. Apa titik baliknya, Pak Beni? Feedbacknya sebenarnya bukan mencari sesuatu hal, tidak Mas, tapi lebih kepada kenyamanan sih Mas. Gimana caranya kita melihat orang, terlepas lihat orang gila senyum itu sudah bisa buat nyaman loh Mas. Gitu. Kalau buat saya pribadi. Gitu. Orang gila senyum bisa membuat nyaman. Gitu. Jadi tidak beda ketika saya mungkin punya istri, buat bahagia istri saya itu juga kenyamanan buat saya. Terlepas dari mungkin mereka juga punya keterbelakangan mental, tapi yakin lillahi ta'ala bismillah Mas. Saya hanya itu aja. Jadi memang langka ya orang-orang seperti ini ya. Apa saja yang dilakukan terkait dengan orang gila ini? Variatif Mas. Yang jelas kita setiap hari Jumat itu biasanya rutin kita bagi-bagi ya sederhana Mas, sekedar nasi padang gitu loh. Dan biasa sebulan sekali pasti kita mandiin. Paling ganti baju. Memandikan mereka? Iya Mbak. Pasti nggak gampang dong ya Mas Beni? Ceritain dong suka dukanya gimana? Unik sih Mas, tapi balik lagi bahwa niat kita tidak mencari apa-apa gitu, hanya memberikan kenyamanan pada sesama. Yang jelas terkadang kita coba pancing pakai rokok Mas. Itu hampir kebanyakan dari semua orang gila gitu. Maaf, bukan orang gila, orang yang memiliki keterbelakangan mental. Itu hobi dengan yang namanya rokok. Baik perempuan maupun laki-laki. Unik ya caranya. Jadi selama kita memandikan itu ya rokok jangan sampai berhenti Mas. Bahkan juga digunting rambutnya kan kalau tidak salah. Gitu, sempat Mas. menggunting sendiri juga. Karena gondrong Mas, biar rapi gitu Mas. Biar rapi gitu ya. Berapa orang sih yang diajak untuk ikut mengurusi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa ini? Iya banyak Mas, alhamdulillah. Ini juga kebetulan kita ada teman dari media Metro TV juga yang memang buat saya itu juga inspiratif gitu loh. Jadi bukan hanya kalangan polisi saja, itu juga ikut memandikan kita
mungkin kalau polisi tugasnya razia, ini razia orang yang memiliki keterbelakangan banyak mental, yang tergerak begitu ya. Gitu, Nah, apakah cerita inspiratif seperti ini juga menyumbang sentimen positif di media sosial dan juga media online? Ya, secara individu ya kita katakan. Betul, dan itu pasti akan memiliki sumbangan yang cukup signifikan gitu, karena kan selama ini masyarakat itu selalu punya persepsi yang namanya polisi itu biasanya ya kerja sesuai dengan tupoksi lah istilahnya seperti itu. Padahal sebenarnya banyak sisi-sisi menarik yang bisa diangkat dari Polri yang selama ini masih belum banyak disampaikan gitu, dan kita bersyukur bahwa kita tuh berada dalam sebuah dunia yang digital gitu, segala sesuatunya ada informasi menarik langsung kita share melalui media sosial maupun melalui WA group gitu, sehingga informasi menarik seperti apa yang dilakukan Mas Benny bisa menjadi inspirasi di berbagai tempat, nggak cuma buat polisi tapi juga buat masyarakat biasa gitu, atau apa namanya, mungkin juga untuk pejabat lainnya gitu loh. Oke, Mas Benny ngomong-ngomong main media sosial tidak? Saya main sedikit, Pak, Sedikit tapi ya? tidak banyak. Apa nih media sosialnya? Instagram, Twitter, atau apa? Instagram sih Instagram ya. sebenarnya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu sering tidak diposting di media sosial? Sebenarnya enggak sih, Mbak. Kebetulan saya punya akun media sosial juga private, tidak untuk umum. Jadi kenapa? Ini juga saya sebenarnya kaget kenapa bisa sampai terblow up gitu. Karena memang mungkin pada saat kita coba untuk kegiatan ini mungkin ada rekan-rekan hanya untuk dokumentasi saja lah gitu. Tetapi mungkin karena beberapa hal mungkin ini sampai ke media juga sempat, karena ada kawan-kawan dari media juga, jadi mereka coba untuk share gitu. Saya sempat sedikit komplain, Mas, karena kan nanti efeknya ria, Mas. Gitu loh ya. Saya sudah wanti-wanti jangan, karena underestimate atau persepsi orang pasti beda-beda. Karena tulus membantu ya, tidak ingin Ada mencari yang popularitas bilang ya. cari popularitas gitu. Toh juga saya tidak dapat apa-apa. Tapi banyak loh teman-teman aparat yang juga membuka Instagram yang Banyak, populer dengan followers puluhan ribu, tidak tertarik banyak dengan itu. gitu. Enggak sih, Mas. Enggak Tidak ya. tertarik gitu ya? Meskipun itu bisa menginspirasi yang lain. Karena buat saya itu bukan suatu kebanggaan sih buat saya. Oke, Gitu. Mbak Tika kalau lihat ini ya, kasus Mas Benny ini justru tidak pengen di blow up gitu ya. Sebenarnya lebih baik mempromosikan citra polisi lewat cara seperti itu, atau justru Kalau melihat trennya di media Kalau sosial saya dan online. melihat dari beberapa catatan juga terkait dengan bagaimana persepsi masyarakat terhadap polisi gitu ya, sesuatu yang lebih natural itu akan lebih abadi daripada sesuatu yang sifatnya settingan dalam tanda petik itu, karena dalam catatan kita ada beberapa juga yang memang sengaja dan dikhawatirkan untuk dikhawatirkan gitu ya, untuk ria gitu tadi seperti itu. Namun demikian sebenarnya kalau kita itu niatnya untuk memberikan inspirasi buat orang lain, itu akan cukup bagus juga gitu. Setidaknya mungkin bisa dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi apakah ini mau pamer atau tidak pamer sebenarnya tergantung orang lain bagaimana persepsinya terhadap polisi tersebut gitu. Tapi kunci dari semuanya yang saya lihat adalah bagaimana kita bisa memberikan satu inspirasi yang baik untuk masyarakat lainnya gitu. Sampai kapan Pak Benny? Tidak ada batasan waktu, Tidak ada Mas. batasan. Tidak limited. Tapi ngomong-ngomong, kenapa keluarga sampai diajak istri, anak-anak? Tujuannya Memang apa? langsung mau pada saat pertama kali Ya, diajak. jadi ini saya lakukan bukan hanya di Cianjur, Mas. Gitu loh. Dan ini kita juga selama saya menjalankan tugas, dan itu selama itu saya lakukan itu. Kenapa saya selalu melibatkan anak saya? Karena juga saya dididik dari keluarga yang memang mengajarkan untuk bagaimana caranya berbagi, gitu loh. Hari ini saya punya tanggung jawab untuk anak saya, tidak usah berbicara luas, tapi setidaknya untuk lingkup keluarga saya mendidik anak saya bagaimana cara mereka peduli dengan lingkungan, itu sih, Mas, dengan sekitarnya. Oke, Mas Benny, ini HUT ke-71 Bayangkara ya. Apa harapannya untuk Polri khususnya ke depan? Ya, harapannya yang jelas polisi dicintai dan bukan lagi sebagai yang ditakuti gitu loh. Karena memang dari zaman dulu anak kecil mau makan aja harus dibilang awas ada polisi. Nanti ketakutan bawa makan. Sekarang polisi ini lebih kepada bagaimana polisi ini suatu kebutuhan untuk masyarakat. Jadi kapanpun, dimanapun polisi itu dibutuhkan dan nyaman ketika masyarakat dengan polisi. Jadi polisi kalau bisa jadi superhero-nya masyarakat, anak-anak gitu ya. Betul,
itu sih. Jadi nggak takut lagi kalau dibilang ada polisi gitu. Jadi cari Mas. Jadi tidak cuma 3 itu tadi ya yang Gus Dur katakan. Nah, ini juga yang tadi katanya kalau dulu takut, sekarang sudah berubah persepsi negatif itu. Ya, jadi sebenarnya sesuai dengan harapan dari Mas Benny, kalau kita bisa buka di data tadi, itu kita lihat bagaimana persepsi netizen terhadap polisi dalam 1 tahun terakhir. Dan di situ kita lihat itu di sebelah kiri itu kan ada warna kuning, joy, sadness, anticipation, disgust. Tadi Mas kan takut apa namanya, polisi ditakuti. Kita bisa lihat di situ, itu grafik yang paling kecil sendiri itu adalah fear. Oh, justru paling kecil sekarang. Betul, Ya. jadi Sudah sesuai berkurang dengan ya, harapan Mas dia. Benny. Jadi harapan masyarakat terbesar pada Polri atau emosi masyarakat pada Polri, saya sengaja ini pilih yang dari akun manusia. Karena ada 84 yang dari akun manusia dan sisanya adalah akun robot. Gitu. Nah, ternyata dari akun manusia itu emosi terbesar adalah anticipation, dan anticipation itu artinya adalah harapan. Kalau polisi harus jauh lebih bagus. Nah, itu adalah harapan masyarakat terhadap Polri. Dan yang terbesar kedua adalah emosi trust. Yakni emosi percaya pada Polri bahwa apa yang dilakukan polisi ya semoga ini yang terbaik dan sesuai dengan harapan polisi juga kan. Luar biasa, tidak takut tapi sudah percaya ya. Betul. Terima Baik, kasih. terima kasih Mbak Tika, Mas Benny sudah Mas berbagi Benny. cerita di Selamat Pagi Indonesia, dan kita jeda dulu, kami masih akan kembali sesaat lagi. Thank you.